Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan tradisi mistis dan pengorbanan gaib yang diangkat dari film horor Indonesia dengan judul Perempuan Tanah Jahanam. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Maya, seorang wanita muda yang bekerja sebagai penjaga gerbang tol, sedang menjalani shift malam. Dalam kesunyian malam, Maya merasakan ada sesuatu yang aneh. Seorang pria misterius tiba-tiba muncul di posnya, menatapnya dengan cara yang tidak biasa. Pria itu mengucapkan sesuatu yang membuat Maya bingung dan waspada, lalu menyerangnya secara brutal dengan golok. Maya berhasil melawan balik dan melukai pria tersebut hingga ia kabur. Namun, kejadian ini meninggalkan trauma pada Maya. Setelah insiden itu, Maya menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya, Dini, yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan. Keduanya berbagi keluh kesah tentang hidup mereka yang penuh kesulitan. Mereka merasa terjebak dalam kehidupan di kota dengan pekerjaan yang tidak menjanjikan dan tekanan ekonomi yang terus menghantui. Di tengah kegelisahan mereka, Maya menemukan sebuah petunjuk dari masa lalunya. Ia menemukan dokumen lama yang menunjukkan bahwa keluarganya mungkin memiliki tanah warisan di sebuah desa terpencil. Maya merasa bahwa ini adalah peluang untuk mengubah nasibnya. Dengan dorongan dari Dini, keduanya memutuskan untuk pergi ke desa tersebut demi mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul Maya dan kemungkinan warisan tersebut. Perjalanan mereka ke desa mulai terasa aneh sejak awal. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati hutan lebat yang terasa sunyi dan mencekam. Penduduk yang mereka temui dalam perjalanan bersikap dingin dan tidak ramah, seolah-olah mereka tidak menginginkan orang luar memasuki desa tersebut. Saat Maya dan Dini akhirnya tiba di desa yang tampak terpencil dan penuh dengan suasana yang tidak biasa. Desa itu seolah menyimpan rahasia gelap, dan kedatangan mereka tampaknya memicu perhatian penduduk lokal. Aura misterius semakin terasa, tetapi Maya masih bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang keluarganya. Maya dan Dini mulai menjelajahi desa yang terasa aneh dan penuh dengan atmosfer mencekam. Saat mereka tiba, penduduk desa menatap mereka dengan penuh kecurigaan dan sikap dingin. Maya merasa tidak nyaman, tetapi tetap memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang keluarganya. Mereka akhirnya menemukan rumah besar tua yang tampaknya pernah dimiliki oleh keluarga Maya. Rumah itu terlihat usang dan dikelilingi oleh suasana suram, dengan halaman yang dipenuhi pohon-pohon besar dan rerumputan liar. Ketika mereka masuk, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu kosong, tetapi seperti menyimpan jejak masa lalu yang gelap. Saat menjelajahi rumah tersebut, Maya menemukan foto lama keluarganya dan beberapa dokumen lain yang mengonfirmasi bahwa ia adalah bagian dari keluarga yang dulunya dihormati di desa itu. Namun, ia juga menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding dan lantai rumah. Simbol-simbol itu tampak seperti bagian dari ritual mistis, dan Maya merasa semakin gelisah. Sementara itu, Dini mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka di desa. Ia mencatat bahwa penduduk desa berperilaku aneh, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Ketika Maya dan Dini keluar dari rumah untuk mencari lebih banyak informasi, mereka bertemu dengan seorang penduduk desa tua yang memperingatkan mereka agar segera pergi. Dengan nada misterius ia berkata, "Kalian tidak seharusnya kembali. Ini bukan tempat untuk kalian." Ketegangan semakin meningkat ketika malam tiba. Maya dan Dini memutuskan untuk bermalam di rumah tua tersebut, meskipun merasa was-was. Saat malam semakin larut, Maya mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti suara langkah kaki dan bisikan samar. Dini mencoba menenangkan Maya, tetapi ia sendiri merasa takut. Akhirnya Maya yang menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah. Ruangan itu penuh dengan benda-benda ritual, seperti boneka jerami, kain merah, dan simbol-simbol yang lebih menyeramkan. Maya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keluarganya dan desa ini. Sementara itu, di luar Rama, penduduk desa tampak berkumpul dalam gelap, seolah-olah mempersiapkan sesuatu yang mengancam.
Suasana semakin mencekam ketika Maya dan Dini mulai menyadari ada bahaya yang mengintai mereka di desa tersebut. Setelah menemukan ruangan tersembunyi di rumah tua itu, Maya memeriksa isi ruangan tersebut lebih lanjut. Ia menemukan sebuah manuskrip kuno yang mengungkap ritual-ritual aneh yang dilakukan keluarganya di masa lalu. Di dalam manuskrip itu disebutkan tentang sebuah kutukan yang melibatkan seluruh desa, yang tampaknya berkaitan dengan garis keturunan Maya. Sementara itu, Dini yang mulai merasa tidak nyaman mencoba meyakinkan Maya untuk segera pergi dari desa. Namun, Maya bersikeras untuk mencari tahu lebih banyak, terutama karena ia merasa ada hubungan antara keluarganya dan penderitaan penduduk desa. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Maya. Meskipun Dini memperingatkan bahwa mereka semakin dalam menghadapi bahaya. Malam itu, saat mereka mencoba tidur, Maya dan Dini mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, seperti bisikan-bisikan samar dan suara langkah kaki yang mengitari rumah. Ketika Dini mengintip melalui jendela, ia melihat beberapa penduduk desa berdiri di kejauhan, mengamati rumah mereka dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Ketika Maya dan Dini mencoba melihat siapa yang mengetuk, tidak ada siapa di sana. Namun, mereka menemukan sebuah boneka jerami kecil yang diletakkan di depan pintu dengan kain merah melilitnya. Maya segera mengenali boneka itu sebagai bagian dari ritual yang ia baca di manuskrip sebelumnya, dan ia mulai merasa bahwa mereka sedang diawasi dan menjadi target sesuatu yang berbahaya. Ketegangan memuncak ketika Maya tiba-tiba teringat pada ucapan pria yang menyerangnya. Di awal cerita, pria itu sempat menyebutkan sesuatu tentang keluarganya dan kutukan. Maya mulai menyusun semua potongan informasi yang ia temukan. Tetapi semakin ia menggali, semakin ia merasa bahwa keluarganya mungkin bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh penduduk desa selama bertahun-tahun. Maya yang menemukan sebuah petunjuk besar. Nama ibunya tertulis di salah satu dinding rumah dengan darah yang sudah mengering. Bersama petunjuk itu ada simbol aneh yang terus berulang di seluruh rumah dan manuskrip, membuat Maya semakin yakin bahwa kutukan itu memiliki hubungan erat dengan dirinya. Di saat yang sama, dari luar rumah terdengar suara penduduk desa yang mulai melafalkan sesuatu seperti mantra, seolah-olah mereka sedang memulai ritual besar yang melibatkan Maya dan Dini. Ketegangan semakin memuncak saat Maya dan Dini mulai benar-benar menyadari bahwa mereka adalah target dari sesuatu yang mengerikan. Suara mantra dari penduduk desa di luar rumah semakin keras, menggetarkan suasana. Maya mencoba menenangkan diri dan membaca kembali manuskrip kuno yang ia temukan sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan kisah kelam tentang keluarganya. Mereka telah melakukan ritual mengerikan bertahun-tahun lalu yang mengakibatkan kutukan turun ke seluruh desa. Maya akhirnya memahami bahwa penduduk desa percaya bahwa keluarga Maya adalah penyebab dari penderitaan mereka. Ritual yang dilakukan oleh keluarga Maya di masa lalu melibatkan pengorbanan dan hasilnya membawa kemakmuran sementara bagi keluarga Maya, tetapi mendatangkan malapetaka bagi para penduduk desa. Karena itu, penduduk desa telah berjanji untuk menghapus seluruh garis keturunan keluarga Maya demi mengakhiri kutukan. Di dalam rumah, Dini mulai panik dan mendesak Maya untuk pergi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara pintu rumah mendadak berderak keras. Penduduk desa mulai mencoba masuk ke rumah. Maya dan Dini segera mencari tempat bersembunyi. Mereka memilih sebuah ruang bawah tanah kecil yang terhubung dengan ruangan tersembunyi yang sebelumnya ditemukan Maya. Saat bersembunyi, Maya menemukan lebih banyak simbol di dinding ruang bawah tanah. Ia juga menemukan sebuah kotak kecil yang berisi jimat dan catatan dari ibunya. Catatan itu menyebutkan bahwa ibunya sudah mengetahui tentang kutukan ini dan berusaha melarikan diri dari desa bersama Maya saat Maya masih bayi. Namun, desa tidak pernah melupakan mereka, dan sekarang mereka kembali untuk membalas dendam. Di tengah ketegangan, Dini mulai mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan dan bisikan yang berasal dari dalam ruang bawah tanah. Ia merasa semakin takut, sementara Maya mencoba membaca lebih banyak dari catatan tersebut. Maya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi penduduk desa dan menyelesaikan apa yang dimulai keluarganya di masa lalu. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana, pintu ruang bawah tanah terbuka secara tiba-tiba. Salah satu penduduk desa berhasil menemukannya. Dengan wajah kosong dan ekspresi menyeramkan,
ia mulai menyerang Maya dan Dini dalam usaha mereka untuk melawan. Maya tanpa sengaja menjatuhkan obor ke lantai, menyebabkan kebakaran kecil yang menghalangi jalan penduduk desa untuk mendekat. Maya dan Dini yang berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah melalui pintu belakang, tetapi mereka sekarang berada di luar rumah, di tengah-tengah desa yang gelap dan penuh dengan penduduk yang tampaknya siap melakukan apapun untuk menangkap mereka. Suasana menjadi semakin menegangkan, dan bahaya terus mengintai di setiap sudut. Suasana semakin mencekam saat Maya dan Dini berusaha melarikan diri dari kejaran penduduk desa yang semakin agresif. Mereka berlari melalui jalan setapak yang gelap dan dipenuhi pepohonan lebat. Suara langkah kaki penduduk desa terdengar semakin dekat, disertai mantra dan nyanyian yang menggema di udara, menambah ketegangan. Saat berlari, Maya tiba-tiba teringat simbol-simbol di manuskrip dan dinding rumah. Ia mulai menyadari bahwa simbol-simbol tersebut mungkin dapat digunakan untuk melawan kutukan atau memberikan mereka perlindungan. Namun, Dini yang ketakutan mencoba meyakinkan Maya agar mereka terus berlari tanpa berhenti. Mereka akhirnya tiba di sebuah gudang tua yang tampaknya tidak terpakai. Di dalam gudang, Maya menemukan lebih banyak simbol yang mirip dengan yang ia lihat di rumah keluarganya. Ia juga menemukan alat-alat ritual yang tertinggal, seperti dupa, lilin, dan kain merah. Maya merasa bahwa tempat ini memiliki kaitan dengan masa lalu keluarganya. Saat Maya mencoba menyusun apa yang terjadi, Dini mulai mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan menangis. Suara itu tampaknya berasal dari sudut gelap gudang. Meski awalnya ragu, mereka memutuskan untuk mendekati sumber suara. Mereka menemukan sebuah lukisan besar yang menggambarkan keluarga Maya sedang melakukan ritual bersama penduduk desa. Namun, di lukisan itu terlihat sosok menyeramkan di tengah ritual, seolah-olah menjadi pusat kekuatan kutukan. Tiba-tiba, penduduk desa menemukan mereka di gudang. Maya dan Dini berusaha melawan, tetapi jumlah penduduk terlalu banyak. Dini berhasil melarikan diri keluar gudang, tetapi Maya tertangkap dan dibawa ke tengah desa. Di sana, Maya diseret ke sebuah altar besar yang dikelilingi oleh penduduk desa yang membawa obor. Penduduk desa mulai mengungkapkan kebencian mereka terhadap keluarga Maya. Mereka menyebutkan bahwa ritual keluarga Maya dahulu telah mengorbankan banyak nyawa demi kekayaan dan kemakmuran keluarga itu sendiri. Sementara desa menderita kutukan yang terus berlangsung hingga sekarang. Maya menjadi pusat perhatian, dan mereka menganggap bahwa mengakhiri hidupnya adalah cara untuk menghapus kutukan. Terlihat Maya yang diikat di altar, dikelilingi oleh penduduk desa yang mulai melafalkan mantra dengan intensitas yang semakin tinggi. Di tengah kekacauan itu, Dini terlihat dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan sahabatnya sebelum terlambat. Suasana semakin mencekam, dan ketegangan mencapai puncaknya. Situasi mencapai puncaknya. Maya yang diikat di altar tampak pasrah. Meskipun ia terus berusaha mencari celah untuk melarikan diri, penduduk desa mulai mempercepat ritual mereka, melafalkan mantra dengan intensitas yang semakin menyeramkan. Sosok kepala desa, seorang pria tua dengan wajah dingin, muncul dan membawa sebuah pisau ritual. Ia bersiap untuk mengorbankan Maya, menganggap bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, Dini yang bersembunyi di balik pepohonan melihat apa yang terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk menyelamatkan Maya. Dini menemukan sebuah obor yang ditinggalkan penduduk desa dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Ia melemparkan obor ke tumpukan jerami di dekat altar, menciptakan kobaran api yang langsung menarik perhatian penduduk desa. Di tengah kekacauan, Dini berhasil mendekati Maya dan memotong tali yang mengikatnya. Maya, meskipun lemah, berusaha bangkit dan melarikan diri bersama Dini. Penduduk desa yang marah mulai mengejar mereka, tetapi api yang semakin besar menghambat pergerakan mereka. Saat berlari menjauh dari altar, Maya dan Dini menemukan sebuah gua yang sebelumnya disebutkan dalam manuskrip. Maya ingat bahwa gua tersebut adalah tempat di mana ritual asli keluarganya dilakukan, dan ia percaya bahwa gua itu menyimpan kunci untuk menghentikan kutukan. Meski Dini ragu, mereka memutuskan untuk masuk. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah patung besar yang tampak seperti sosok menyeramkan
yang digambarkan di lukisan sebelumnya. Patung itu dikelilingi oleh simbol-simbol kuno dan lilin yang sudah padam. Maya mendekati patung itu dan melihat sebuah tulisan di dasarnya yang menyebutkan bahwa kutukan hanya bisa dihentikan jika darah keluarga Maya kembali membasahi altar asli di gua tersebut. Maya akhirnya menyadari bahwa ia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dini dan mengakhiri penderitaan penduduk desa. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, penduduk desa yang mengejar mereka tiba di gua. Dengan cepat, Maya dan Dini bersembunyi di balik patung besar itu. Dalam ketegangan yang meningkat, kepala desa memasuki gua dan memerintahkan penduduk untuk menangkap Maya. Namun, sebelum mereka berhasil, gua mulai bergetar hebat. Seolah-olah ada kekuatan supernatural yang terbangun. Batu-batu besar mulai berjatuhan, memaksa penduduk desa untuk melarikan diri. Maya dan Dini menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari gua. Semuanya telah berakhir dengan Maya dan Dini yang berhasil mencapai hutan di luar desa. Mereka selamat, tetapi Maya menyadari bahwa kutukan masih belum sepenuhnya hilang. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersumpah untuk mencari cara menghentikannya sekali dan untuk selamanya. Film berakhir dengan suasana yang menegangkan dan penuh misteri, meninggalkan penonton dengan pertanyaan, apakah kutukan itu benar-benar bisa dihentikan?